Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Gladys Amalia. Di sini saya bersama dengan ketiga teman saya, Anissa Nadianela, Adonai Cahya Prameswari, dan Ines Oktaviana. Jadi di sini kami akan mendemonstrasikan web dinamis yang telah dibuat. Nah, pertama-tama kita ketikkan link webnya, yaitu ourstories.my.id. Kemudian akan muncul tampilan home-nya seperti ini dengan title-nya pada tab di atas, yaitu Stories, Read and Share Story dengan icon Stories. Nah, sebagai pengunjung kita dapat melihat di bagian atasnya terdapat judul blognya, yaitu Stories. Lalu di bagian kanan atas terdapat tulisan register dan login untuk dapat mendaftar sebagai penulis ataupun kita login sebagai penulis. Nah, kemudian ada tempat untuk melakukan pencarian di kolom pencariannya, yaitu search. Di sini pengunjung juga dikenalkan pada bagian navigation bar-nya. Di samping tulisan home terdapat 4 kategori dari blog ini, yaitu life, travel, food, and sci and tech. Lalu di bawahnya ada postingan yang sebagai headline pada blog ini. Nah, kalau kita scroll ke bawah lagi, bakal ada recent post. Jadi postingan-postingan artikel yang baru aja diupdate dan paling banyak dibuka. Di sini akan ditampilkan semua post terbaru dari semua penulis. Kemudian di sisi bagian kanan ada About Stories. Nah, jadi untuk dapat melihat postingan, pengunjung dapat memilihnya melalui kategori, search, ataupun melalui recent post. Coba kita klik kategori live, maka akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita coba pilih kategori travel, lalu akan muncul tampilan sesuai dengan kategori travel. Nah, lalu kita coba pilih kategori food, maka akan ditampilkan postingan terkait dengan kategori food. Lalu kita coba pilih kategori science and technology, maka akan ditampilkan list postingannya terkait dengan science and tech seperti berikut. Misal di sini pengunjung ingin melihat postingan terkait berkebun. Nah, kita bisa mengetikkan kata berkebun pada kolom pencarian, maka akan tampil list postingan terkait dengan berkebun. Kita bisa klik postingan artikelnya yang life hacks berkebun di lahan sempit, lalu akan tampil seperti ini halamannya. Nah, jadi ada gambar yang sesuai dengan kontennya, kemudian ada nama penulis di sini, terus ada tanggal dibuat postingannya, serta isi dari postnya. Postingan ini termasuk ke dalam kategori live. Kemudian kita juga bisa melihat komentar terhadap postingan ini. Tetapi sebagai pengunjung yang belum melakukan registrasi serta login sebagai penulis, kita tidak dapat memberikan komentar. Kita bisa melakukan registrasi akun terlebih dahulu jika belum mempunyai akun dengan klik create an akun di bawah komen itu, atau kita bisa scroll ke atas dan klik pada tulisan register, maka akan tampil halaman untuk registrasi akun sebagai penulis. Di sini kita dapat mengisi nama, misal Gladys Amalia. Nah, lalu bisa kita masukkan email, misalnya gladys@gmail.com. Lalu kita isi alamat tempat tinggal. Nah, kemudian kita pilih kota domisili kita, misalnya di sini Jakarta. Terus kita isi phone number-nya. Setelah itu kita isi password untuk validasi nanti pada saat login. Kita bisa klik create an akun, maka akan tampil halaman login as a writer dengan mengisi email serta password. Selanjutnya kita lakukan login. Di sini ada dua pilihan login, yaitu login as writer dan login as admin. Di sini kita pilih login as writer. Kita diminta untuk memasukkan email dan password. Pertama kita masukkan email, kemudian password. Setelah itu kita klik login. Setelah login kita akan diarahkan ke dashboard. Dalam dashboard ini kita bisa mengetahui jumlah postingan tiap kategori. Setelah itu ada menu profile dan terdapat dua submenu, yaitu My Profile dan Edit Profile. Dalam menu My Profile kita bisa melihat nama, email, alamat, kota, dan juga nomor HP. Kemudian dalam menu Edit Profile kita bisa mengganti nama, email, alamat, kota, nomor HP, dan juga password. Di sini kita coba untuk mengganti nama. Kemudian kita masukkan kotanya, password lama, dan apabila tidak mengganti password, kita ketikkan saja password lama di dalam new password. Kemudian submit. Nah, di sini namanya sudah terupdate menjadi Adonai Cahya.
Setelah itu ada menu post. Di sini juga ada 2 submenu, yaitu My Post dan Create Post. Dalam My Post ini kita bisa melihat list of posts. Kita bisa melihat postingan kita. Contohnya terbentuknya cincin Saturnus. Kita juga bisa mengedit postingan tersebut. Dalam menu edit, kemudian kita coba pilih gambar. Setelah itu, kita klik update. Maka akan muncul updated at 25 Oktober 2020 pada pukul 12.42. Setelah itu kita bisa melakukan delete, yaitu di menu delete, kemudian yes delete it. Maka postingan tersebut akan terhapus. Lalu ada create post. Di create post ini kita bisa menambahkan postingan baru. Kita masukkan judulnya, kemudian kita pilih kategorinya, dan kita masukkan kontennya. Kemudian kita pilih gambar, dan create. Setelah kita create, maka akan muncul dalam list of posts. Lalu kita bisa melihatnya. Berikut sampah plastik sudah mencapai laut terdalam bumi. Adonai Cahya, Insight dan Teknologi. Sekarang saya akan menulis komentar di artikel orang lain. Misalkan kita mau mengomentari ini, awan autocumulus. Saya mau menulis. Oke, kita posting komentarnya. Nah, setelah kita posting, di sini terdapat nama saya dan komentarnya. Gitu. Selanjutnya, kita kembali ke halaman dashboard. Kita mau melihat daftar postingan atau artikel yang sudah saya publish. Di sini saya sudah menulis 3 artikel. Jika misalnya artikel ini sudah sangat banyak dan saya hanya mengingat keyword, maka saya bisa mencari di kolom search ini. Misalkan saya hanya ingat Antartika, nah akan menampilkan judul berdasarkan keyword yang saya cari. Setelah itu, penulis juga bisa menghapus komentar dari pengunjung lain. Misalnya di sini ada terbentuknya cincin Saturnus, kita view dulu. Nah, di halaman sini sebagai penulis saya bisa menghapus komentar dari Nadia. Ada 1 komentar dari Nadia. Saya mau menghapusnya, kemudian yes delete. Oke. Nah, setelah itu ada 0 komen. Misalkan saya juga menulis komen di sini. Di sini Wisaturnus. Oke, kita komen. Nah, sebagai penulis saya juga bisa menghapus komentar saya sendiri di postingan saya sendiri. Oke, sudah terhapus. Kemudian kita kembali ke dashboard. Nah, di sini halaman utama dashboard. Di sini ada live, travel, food, dan sci-tech. Di sini 0/2 artinya saya belum pernah menulis artikel di kategori live. Nah, sebagai contoh ini 1/3 di sci-tech. Itu berarti saya sempat menulis 1 artikel dari 3 artikel yang ada. Nah, di sini terbentuknya cincin Saturnus. Dari yang lain dari Ines dan dari Nadia. Untuk bagian yang adminnya, di sini kita bisa login dulu. Terus kita klik yang login as admin. Kalau misalnya kita langsung klik login tanpa diisi, nanti di sini ada pemberitahuan kalau email sama passwordnya itu mesti diisi. Nah, kalau misalnya kita ngisi emailnya yang asal gitu, misalnya kayak gini, terus nggak ada kayak .com atau apa gitu di belakangnya, terus kita klik login, nanti dibilang emailnya itu invalid. Terus kalau misalnya kita email sama passwordnya salah atau nggak terdaftar sebagai admin, terus kita klik login, nanti di sini ada tulisan combination of username sama passwordnya itu salah gitu. Jadi dia
email sama passwordnya itu nggak ada di database. Jadi kita mesti isi yang benernya. Yang benernya itu admin@stories.admin. Passwordnya diisi juga. Terus klik login. Nah, ini udah masuk ke dashboard adminnya. Di sini bisa dilihat ada tulisan masuk sebagai admin di halaman indeks admin ini. Di sini ada info tentang jumlah post tiap kategori. Terus kalau misalnya kita klik view salah satu, misalnya ya kategori travel, kita klik, nanti kita akan dibawa ke halaman depan kategori travel. Di sini kita bisa lihat ada 4 post. Kalau kita klik dashboard, kita balik lagi ke dashboard adminnya. Terus kalau kita klik menu drop down profilnya, terus kita klik my profile, nanti muncul info tentang adminnya. Di sini ada nama adminnya sama email dari adminnya. Nah, ini bisa kita edit. Caranya klik yang edit profile. Terus misal kita mau ngedit namanya, misalnya namanya itu jadi admin 123 gitu. Nah, kalau misalnya passwordnya nggak mau diganti, kita isinya sama nih, password yang lama sama password yang barunya. Terus klik submit, nanti dia ke edit jadi admin 123. Terus kalau kita mau edit passwordnya, kita bisa klik yang edit profile lagi, terus isi password lamanya, dan isi password yang barunya. Misalnya password yang barunya 12345678 gitu ya. Kita klik submit, nanti kalau kita mau login lagi, adminnya login pakai password yang barunya. Terus kalau misalnya kita klik lagi drop down menu profilnya, terus kita klik yang writers profiles. Di sini ada list penulis-penulisnya yang terdaftar. Ada namanya, ada emailnya, terus di sini kita bisa edit password dari penulisnya. Yang Nadia, kita edit passwordnya, terus kita update. Nanti penulis yang Nadia, dia bakal login pakai password barunya. Terus kalau misalnya kita klik menu kategoris, di sini ada list dari kategorinya. Ada 4 kategori di sini. Terus di sini ada tombol untuk ngelihat kategorinya, edit nama kategorinya, sama menghapus kategori itu. Di sini juga ada add kategori. Misal kalau kita klik view yang food, kita akan dibawa ke halaman depan kategori food. Di sini ada 2 post. Terus kita bisa buat kategori baru, misalnya sport. Kita bisa add. Nanti di sini bisa kelihatan kalau sport udah ditambahkan. Kalau kita klik view lagi, nanti di barnya juga ada kategori baru, sport. Dan kalau kita lihat di halaman indeks, di sini juga ada bagian baru yaitu sport, dan postnya masih 0. Kita bisa edit kategorinya ini. Caranya kita klik tombol edit ini, terus ganti misalnya jadi art gitu ya. Update. Nanti ini bakal keganti jadi dari sport jadi art. Terus yang juga bisa kita hapus. Kita klik aja delete. Muncul box untuk memastikan apakah kita benar-benar ingin menghapus kategori ini atau enggak. Kalau iya, kita klik aja yes, delete it. Nanti yang tadi art, kategori art akan terhapus. Dan di sini nggak ada lagi. Di sidebar, di sini kita bisa lihat ada menu home juga. Kalau kita klik, kita akan dibawa ke halaman depan dari web ini. Jadi itulah penjelasan beserta demo dari mini blog yang kami buat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.